Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Sari Hauli Ahmad Koda. Kali ini saya akan membahas seputar climate change. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah climate change ya. Nah, karena memang sekarang ini climate change menjadi isu yang hangat dan dibahas di seluruh dunia, maka mungkin ada teman-teman yang masih kuper atau belum terlalu tahu apa sih itu climate change. Nah, di sini pada video ini saya akan membahas seputar climate change. Oke. Nah, climate change itu dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan perubahan iklim ya. Kalau kalian cari arti dari climate change itu sendiri adalah perubahan iklim. Nah, dia ini merupakan suatu proses yang menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi. Perubahan iklim tersebut merupakan perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan bisa dalam satu dekade atau bahkan lebih. Jadi, climate change ini atau perubahan iklim ini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada iklim yang tadinya normal, curah hujan normal, suhu normal, dan anginnya normal, tiba-tiba berubah. Ya, jadi ada perubahan dari iklim yang ada di bumi ini, dan itu berdampak negatif. Nah, ini yang disebut dengan perubahan iklim atau climate change. Ya, nah. Setelah memahami apa itu climate change, nah mungkin teman-teman juga mau tahu contoh apa saja sih yang terjadi di Indonesia dari climate change atau perubahan iklim yang disebabkan oleh perubahan iklim tadi. Nah, ini salah satu contohnya adalah tahun 2015 terjadi akibat kemarau panjang terjadi di Indonesia ya, menyebabkan hutan yang ada di Pulau Bali itu terbakar ya. Kemudian juga baru saja terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan juga yang memang awalnya adalah ulah tangan manusia, namun akibat kemarau panjang memperburuk keadaan tersebut. Ya, jadi padahal kita semua tahu ya bahwa hutan di Indonesia itu adalah jenis hutan tropis yang selalu basah atau lembab, sehingga sulit terjadi kebakaran secara alami. Namun karena akibat perubahan iklim atau climate change tadi membuat suhu di bumi yang naik, meningkat dan panas, akhirnya bisa menembus hutan yang tadi lembab dan basah itu menjadi kering dan terbakar seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh gambar hutan yang mengalami kebakaran akibat perubahan iklim tadi ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian juga teman-teman bicara tentang climate change, tentu ada juga contoh lainnya di wilayah pesisir lautan ya, terjadi perubahan salinitas gitu ya, perubahan kadar garam ya yang ada di laut. Nah, perubahan cuaca ekstrim ini kemudian mengakibatkan tingginya gelombang, meningkatnya kecepatan arus, serta meningkatnya intensitas badai di laut. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan rantai makanan pada ekosistem laut, bergesernya musim ikan, serta berubahnya fishing ground ikan-ikan tertentu ya. Perubahan suhu yang meningkat secara signifikan pada waktu-waktu tertentu juga mengakibatkan pemutihan terumbu karang. Nah, pemutihan terumbu karang tersebut disebabkan oleh hilangnya alga yang biasa bersimbiosis di karang. Akibat dari pemutihan terumbu karang tersebut, beberapa spesies ikan yang biasa bersimbiosis di terumbu karang bermigrasi ke tempat lain. Hal inilah yang menyebabkan berubahnya fishing ground. Nah, ini salah satu juga contoh dari akibat dari perubahan iklim ya, karena meningkatnya suhu, arus dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan pemutihan terumbu karang. Nah, terumbu karang ini kenapa dia berubah menjadi warna putih? Karena alga yang tadinya bersimbiosis atau hidup di karang ini hilang sehingga terumbu karang ini
tidak ada kehidupan di sana dan berwarna putih, yang menjadi berwarna putih. Karena tidak ada alga, nah ikan-ikan kecil yang biasanya hidup di laut dan bersimbiosis tinggal di terumbu karang ini memakan alga dan sebagainya, itu juga akhirnya tidak ada tempat ya, jadi tidak ada tempat untuk mencari makan sehingga mereka bermigrasi atau pindah ke tempat lain. Nah, hal ini yang menyebabkan berubahnya fishing ground tadi ya. Jadi ini juga salah satu akibat ya dari perubahan iklim atau climate change ya. Kemudian apa sih penyebab climate change? Jika teman-teman tadi sudah tahu dampak lihat akibat dari climate change, apa sih yang menyebabkan climate change atau perubahan iklim itu terjadi? Nah, perubahan iklim itu disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia ya. Jadi oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer di global ya. Tanpa kita sadari, aktivitas kita sebagai manusia sehari-hari mengubah komposisi atmosfer global. Nah, komposisi atmosfer global ini seperti apa? Yaitu udara-udara, lapisan-lapisan udara di atmosfer itu menjadi berubah karena apa? Aktivitas kita seperti pada kegiatan ekonomi masyarakat ya. Contohnya pada pabrik-pabrik atau alat kendaraan bermotor yang menghasilkan gas-gas udara ya, pengeluaran udara gas, ada juga yang dari gas beracun ataupun dari kegiatan-kegiatan di pabrik dan sebagainya, yang industri dan sebagainya yang menghasilkan udara-udara kotor dan sebagainya, dan itu menumpuk di atmosfer dan otomatis mengubah komposisi atmosfer ya. Jadi kalau sebenarnya perubahan iklim itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung adalah karena manusia ya, karena kita manusia. Kemudian juga menurut data dari IPCC ya juga menyatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang terjadi semenjak pertengahan abad ke-20 itu disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh manusia. Ya, jadi manusia akibat kegiatan manusia ya dan segala macamnya itu menimbulkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang membuat ada lubang di atmosfer. Ya, jadi komposisi atmosfer pun lapisan ozon menjadi rusak ya, seperti itu. Itu ada penjelasannya ya, lebih mendetail tapi kurang lebih seperti ini tentang peningkatan emisi gas rumah kaca, dan ini semuanya pada intinya yang menyebabkan climate change itu adalah dari siapa kalau bukan kita manusia ya. Intinya adalah manusia yang menyebabkan perubahan iklim itu sendiri. Berikut beberapa contoh aktivitas manusia yang mengakibatkan climate change yang mungkin teman-teman tanpa disadari tiap hari ada melakukannya ya. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Nah, kita semua tahu ya bahwa terutama kita di Indonesia nih, sekarang tuh hutan-hutan lebih banyak dikonversi menjadi perkebunan, pertanian dan sebagainya, atau dibakar kemudian dialihfungsikan menjadi perumahan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah aktivitas yang juga dapat mengganggu menyebabkan perubahan iklim atau climate change tadi ya. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil. Nah, misalnya penggunaan solar, bensin dan sebagainya ya. Jadi memang tidak ramah lingkungan ya kalau untuk penggunaan bahan bakar fosil, karena gas yang dihasilkan, buangan yang dihasilkan dari bahan bakar fosil ini juga menyebabkan lapisan udara atau atmosfer itu menjadi tercemar. Nah, memang agak sulit juga sekarang mau beralih ke ini karena memang bahan bakar fosil ini yang mudah dijangkau oleh segala lapisan masyarakat ya. Nah, ini contoh aktivitas kita. Kemudian pencemaran laut. Nah, ini biasa juga disebabkan. Misalnya kalau teman-teman pergi piknik di laut atau di pantai, atau ada naik kapal di laut dan sebagainya, tolong sampah-sampah
yang dihasilkan dari makan, minum, dan sebagainya itu jangan dibuang ke laut. Nah, ini juga bisa menyebabkan tanpa kita sadari bisa menyebabkan climate change atau perubahan iklim. Ini dari siapa? Manusia juga kan. Kemudian yang berikutnya adalah industri pertanian, peternakan, dan perkebunan. Industri pertanian, peternakan, dan perkebunan ini tentunya yang namanya industri pasti menghasilkan limbah. Nah, ada limbah yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang, dan menjadi residu yang tentunya akan kembali ke alam dan merusak alam. Dan ini juga merupakan salah satu contoh aktivitas yang mengakibatkan climate change. Kemudian sampah yang menumpuk dan tidak terpilah di tempat pemrosesan akhir. Nah, ini juga contoh ya, jadi memang tempat sampah yang menumpuk dan tidak terpilah ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanah, misalnya sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang atau yang disimpan atau dibakar pun masih tetap merusak atau kandungan tanah, sehingga itu menyebabkan terjadinya pencemaran tanah juga, dan itu sebenarnya juga bisa menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan climate change tadi ya. Jadi sampah yang limbah-limbah yang tidak bisa didaur ulang dan menyebabkan residu tadi tentu akan kembali ke alam dan akan secara tidak langsung akan menurunkan daya dukung dari alam dan lingkungan yang ada. Nah, otomatis bila terus terjadi maka akan bisa menyebabkan ini tadi perubahan iklim pada lingkungan kita ya. Pada iklim yang semulanya normal akhirnya berubah karena adanya perubahan lingkungan akibat ulah manusia semuanya ya. Jadi semua ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, ini contoh-contoh ya. Sebenarnya masih banyak contoh aktivitas manusia yang menyebabkan climate change. Ini saya hanya ambil secara umum saja. Selanjutnya, beberapa dampak yang ditimbulkan oleh climate change. Nah, ini beberapa dampak yang kita bahas lebih dalam lagi. Kalau tadi di depan hanya contoh, ini adalah dampak yang ditimbulkan kalau terjadi perubahan iklim. Yang pertama adalah peningkatan suhu di bumi, sudah pasti ya. Dari awal bisa diketahui bahwa perubahan iklim ini dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Kondisi ini juga terus-menerus terjadi. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi, maka suhu permukaan global akan meningkat. Nah, berdasarkan data dari NASA, suhu permukaan bumi di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,86 derajat Celcius bila dibandingkan dengan periode rata-rata tahun 1951 sampai 1880. NASA juga menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, suhu permukaan bumi sempat mengalami peningkatan sebesar 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. NASA menyebutkan tren peningkatan suhu ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan polusi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer bumi. Pemanasan global ini kemudian menyebabkan beberapa masalah terhadap lingkungan seperti meningkatnya permukaan air laut, kebakaran hutan, hingga pola migrasi hewan yang berubah ya. IPCC juga menyebutkan bahwa pemanasan global yang menjadi salah satu contoh perubahan iklim dapat meningkatkan risiko kekeringan, perubahan pola hujan, dan meningkatkan intensitas cuaca. Jadi ini dampak pertama yang ditimbulkan adalah perubahan suhu di bumi, peningkatan suhu ya. Ini adalah gambar diagram perubahan peningkatan suhu permukaan bumi dari tahun 2011 sampai 2021, satu dekade terakhir. Ini bisa dilihat ya, dari 0,61 di tahun 2016 dan 2020 cukup tinggi, lalu 2021 mulai menurun. Kemungkinan ini menurun karena pada saat itu kita terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua di rumah. Jadi mungkin bisa salah satu dampak positif dari COVID-19 tadi karena kita semuanya work from home ya, semuanya dari rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah, mengurangi mobilitas ya, sehingga itu
salah satu faktor bisa menurun ya, dari 1,02 bisa turun ya sampai 0,85 akibat itu tadi ya. COVID pandemi tadi sisi positifnya ada seperti ini. Nah, dampak yang kedua adalah menyebabkan badai destruktif. Nah, perubahan iklim menyebabkan badai destruktif bisa menjadi lebih kuat dan sering terjadi di beberapa daerah atau wilayah yang ada di Indonesia ya. Contohnya, beberapa waktu lalu itu terjadi badai-badai yang cukup menimbulkan korban dan juga kerusakan dan merugikan manusia dan masyarakat tentunya ya. Nah, badai yang terjadi itu seperti siklon, hurikan, dan taufan diketahui lebih kuat pada permukaan air laut yang lebih hangat. Tak jarang badai tersebut bisa menghancurkan rumah dan menyebabkan kematian. Seperti ini gambar ilustrasi badai destruktif ini, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu juga di Indonesia, contohnya badai Seroja ya, yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, itu sangat-sangat berdampak sekali, cukup berdampak negatif sekali bagi masyarakat ya, banyak kerugian yang terjadi di sana. Nah, itu salah satu penyebabnya, yang menyebabkan terjadi badai destruktif itu sebenarnya juga adalah karena akibat dari perubahan iklim ya, dari climate change tadi. Nah, akibat dari climate change ini tentu kembali kepada manusia ya, karena kita dan kembali ke kita ya, kita menerima, kita yang memberi dan kita yang menerima hasilnya. Kalau positif, negatif, seperti itu. Kemudian dampak yang ketiga adalah peningkatan kekeringan. Perubahan iklim menyebabkan ketersediaan air yang semakin menipis atau langka di beberapa wilayah ya. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan yang terjadi pada pertanian, terutama dapat mempengaruhi tanaman dan dapat meningkatkan kerentanan ekosistem. Kekeringan juga dapat memacu badai pasir, debu destruktif, dan dapat memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun menjadi semakin luas sehingga lahan untuk bercocok tanam berkurang, dan akhirnya banyak tempat yang akhirnya terancam kekurangan air secara berkala ya. Jadi ini juga dampak dari perubahan iklim yang cukup merugikan manusia adalah peningkatan kekeringan ya. Jadi pada iklim yang sebenarnya musim hujannya masih panjang, tapi musim hujannya hanya sedikit saja, lebih pendek, dan musim kemaraunya akhirnya jadi lebih panjang sehingga terjadi kekeringan dan banyak merugikan petani ya kalau di Indonesia, seperti itu ya. Jadi ini juga salah satu dampak negatif dari climate change yang merugikan manusia. Kemudian yang keempat adalah peningkatan volume dan suhu lautan. Lautan menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Peningkatan suhu lautan terjadi jauh lebih cepat selama 2 dekade terakhir dari seluruh kedalaman laut. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volumenya bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat, dan mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan laut sehingga mengancam komunitas pesisir dan pulau. Selain itu, lautan juga menyebabkan karbon dioksida. Juga menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi jumlah dari karbon dioksida itu di atmosfer. Jadi semakin banyak karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam sehingga membahayakan biota laut dan terumbu karang. Jadi peningkatan suhu di lautan membuat es di kutub menjadi mencair dan mengakibatkan kenaikan permukaan laut seperti itu, dan ini tentunya juga akan berdampak negatif pada manusia karena tentu akan mengurangi jumlah biota atau membahayakan biota laut yang ada, yang sumber daya laut yang ada di laut, dan tentunya berdampak negatif bagi kita manusia ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kepunahan spesies. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan
hidup spesies di darat dan di lautan. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Jadi 1 juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim menimbulkan banyak ancaman, antara lain kebakaran hutan dan cuaca ekstrim, serta hama dan penyakit dan invasif. Nah, ini tentu akan berdampak negatif terhadap spesies-spesies yang hidup di hutan tersebut ya. Akhirnya misalnya kebakaran hutan, akhirnya para satwa-satwa liar yang dilindungi atau di apa tadi, mereka tidak ada tempat untuk hidup ya. Tempat habitat alaminya tidak ada karena sudah rusak, dan juga akhirnya karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ada, akhirnya mereka terkena penyakit ya, atau bisa akhirnya terpaksa harus berpindah dan tempat pindahnya itu tidak bisa menyokong seperti habitat aslinya. Nah, ini tentu akan mengakibatkan spesies-spesies hewan ini yang masih langka ini akhirnya tidak bisa bertahan hidup dan mengalami kepunahan. Seperti itu ya. Ini ada beberapa contoh gambar hewan yang sudah langka ya, sudah mulai langka dan susah untuk bertahan hidup akibat perubahan iklim tadi ya. Jadi ini dampak buruk juga bagi makhluk hidup lain berupa hewan. Seperti itu. Kemudian yang berikut, kekurangan makanan. Nah, perubahan iklim dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim merupakan 2 alasan dibalik meningkatnya kelaparan dan gizi buruk secara global. Sektor perikanan, pertanian, dan peternakan dapat hancur atau menjadi kurang produktif karena lautan menjadi semakin asam, sumber daya laut yang dikonsumsi miliaran orang terancam. Perubahan pada lapisan salju dan es di banyak wilayah telah mengganggu suplai makanan dari menggembala, berburu, dan memancing. Tekanan panas dapat membuat sumber air dan padang rumput untuk penggembalaan berkurang, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen dan mempengaruhi hewan ternak. Jadi, ini adalah dampak negatif juga dari perubahan iklim pada kita manusia ya, karena ada di beberapa tempat akhirnya mengalami kekurangan makanan karena akibat itu tadi. Pertanian, perkebunannya karena perubahan iklim, pertanian perkebunannya tidak bisa berproduksi sebagaimana mestinya dan tidak bisa menyokong kehidupan sehari-hari dari manusia atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi ada beberapa tempat terjadi gizi buruk, terkena gizi buruk dan kelaparan ya, seperti ini ya, di beberapa tempat yang ada di belahan bumi ini ya. Tentu ini juga sangat miris sekali. Ini adalah salah satu juga dampak dari climate change. Yang berikut adalah peningkatan resiko kesehatan. Perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi manusia. Dampak iklim telah membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, pemindahan paksa, kemudian tekanan pada kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan dan gizi buruk di berbagai tempat tempat yang tidak dapat ditanami atau tidak memiliki sumber makanan yang memadai ya. Jadi tempat-tempat yang terjadi peningkatan kelaparan dan gizi buruk di tempat-tempat yang tidak ada sumber pertanian dan perkebunannya tadi ya, yang menyokong kehidupan makan mereka sehari-hari. Nah, ini sangat miris sekali ya. Jadi setiap tahun itu ada 13 juta korban jiwa akibat faktor lingkungan. Perubahan pola cuaca membuat penyakit menyebar dan akhirnya peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan jumlah kematian serta menyulitkan sistem pelayanan kesehatan dalam menangani risiko kesehatan akibat perubahan iklim ini ya. Jadi ini juga adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim ini sebenarnya konsepnya adalah diakibatkan oleh manusia, dan yang menerima akibatnya juga adalah kita manusia. Seperti itu ya. Jadi itu adalah 7. Kemudian ini yang ke-8 ya.
Ini hampir sama dengan yang keenam tadi, ada kemiskinan dan pemindahan. Jadi perubahan iklim menambah faktor yang membuat orang berada tetap dalam keadaan miskin. Banjir dapat menyapu kawasan kumuh, menghancurkan rumah, merusak mata pencaharian. Contohnya banjir nih ya. Kemudian panas juga dapat mempersulit pekerjaan di luar ruangan. Kemudian kelangkaan air dapat mempengaruhi tanaman. Pada dekade sebelumnya, peristiwa dari 2010 sampai 2019 itu terjadi peristiwa yang terkait dengan cuaca dan membuat rata-rata sekitar 23,1 juta orang terpaksa pindah setiap tahunnya. Sehingga semakin banyak orang menjadi rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara yang paling rentan dan paling tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ya. Jadi akibat perubahan lingkungan ini juga menyebabkan kemiskinan dan pemindahan atau migrasi masyarakat dari tempat yang tidak bisa yang istilahnya sudah tidak bisa menyokong mereka untuk hidup, yang mencari tempat yang lebih bisa menyokong dalam kebutuhan hidup sandang pangan papan tadi ya. Jadi tanaman yang sudah tidak bisa menghasilkan karena musim kemarau yang berpanjangan, air menjadi sulit untuk didapatkan, makanan yang sehat dan sebagainya. Akhirnya terjadilah kemiskinan dan migrasi ini. Ini juga adalah akibat dari perubahan iklim tadi ya teman-teman. Nah, dari perubahan iklim setelah kita lihat dampak-dampak yang sebegitu banyak dan merugikan kita manusia, lalu tindakan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu? Karena kita tidak bisa merubahnya secara seperti membalikkan telapak tangan, tapi kita sebagai seorang yang sadar dan tahu pentingnya kita mencegah terjadinya climate change ini, akibat dari climate change atau perubahan iklim ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hemat energi di rumah. Jadi ya seperti biasa, teman-teman kalau ada ruangan atau tempat yang tidak ada aktivitas di sana, lampunya bisa dimatikan, colokan listrik yang tidak aktif bisa dicabut kalau tidak dipakai. Jadi hemat energi itu dilakukan dari rumah terlebih dahulu. Kemudian bisa berjalan kaki, bersepeda atau naik kendaraan umum. Misalnya kalau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki atau bisa naik sepeda atau naik kendaraan umum ya. Jadi mengurangi menggunakan kendaraan pribadi ya. Misalnya satu orang di dalam rumah itu ada 4 orang, setiap orang ada mobil misalnya. Nah itu juga mengakibatkan bisa mengakibatkan polusi udara semakin tinggi kan kalau di jalan. Jadi secara individu ya udah, kalau bisa kita jalan kaki, bersepeda atau naik kendaraan umum untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor tadi. Kemudian perbanyak makan sayuran. Jadi perbanyak makan sayuran selain untuk menjaga kesehatan, ini juga baik ya. Jadi kurangi makan makanan yang fast food ya. Jadi makan makanan yang sehat, yang lebih banyak memproduksi makanan nabati itu protein nabati selain sayuran ya. Ada misalnya dari kedelai, protein nabati ya, dari pokoknya makan makanan yang yang bersumber dari yang bersumber langsung dari alam, bukan makanan fast food yang sudah diolah beberapa kali. Jadi perbanyak makan makanan yang minim proses ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga bisa secara tidak langsung dia bisa mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Jadi ini tanpa Anda sadari ya, bisa. Kemudian tindakan individu lain adalah pertimbangkan perjalanan Anda. Maksudnya ini ya, jadi misalnya ketika Anda bisa bertemu seseorang secara virtual, kan sekarang udah bisa bertemu secara virtual, kenapa tidak ya. Jadi kurangi untuk mobilitas yang mengharuskan Anda menggunakan alat transportasi
Ya, jadi bisa Anda kalau bisa bertemu secara virtual, bisa. Sekarang bisa lewat Zoom, lewat banyak sekali bisa. Jadi perjalanan itu diminimkan ya. Yang menggunakan kendaraan atau kendaraan yang berbahan bakar fosil tadi. Kemudian buang lebih sedikit makanan. Nah, maksudnya di sini buang lebih sedikit makanan itu jadi saat Anda membuang makanan, Anda juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Dan ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah, ini menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi gunakan apa yang Anda beli dan bisa dibuat menjadi kompos dari sisa makanan itu. Jadi selama masih bisa didaur ulang atau bisa. Tapi akan lebih baik jika beli makanan atau memakan makanan itu langsung habis ya, jangan sampai ada sisa. Kemudian yang berikut adalah kurangi, gunakan kembali, kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Jadi bisa mendaur ulang kembali barang-barang yang kita beli atau kita gunakan gitu ya. Jadi kita tidak misalnya pakaian atau barang elektronik atau barang-barang yang kita beli yang bisa menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya ya, itu jadi kita harus menguranginya ya, karena ini bisa melindungi iklim kita ya. Jadi bila kita beli barang lebih sedikit atau belanja barang bekas, perbaiki apa yang ada dan daur ulang itu lebih bagus. Jadi selama masih ada dan belum rusak, jangan dulu dibeli, masih bisa berfungsi, jangan dibeli langsung dengan ganti dengan yang baru ya. Jadi dikurangi, istilahnya jangan boros lah ya. Kemudian yang berikut adalah ubah sumber energi rumah Anda. Nah, ubah sumber energi rumah Anda di sini ya. Ini masih bisa ya, misalnya kan sekarang juga ada sumber bukan hanya pakai sumber listrik yang berasal dari bahan bakar fosil, kan bisa ada sumber listrik yang berasal dari sinar matahari ya. Jadi mengurangi lah, jadi ada sekarang tuh ada di beberapa daerah itu setiap rumah ada memasang panel surya ya di atap mereka, jadi bisa menghasilkan energi bagi rumah mereka. Jadi di malam hari itu listrik yang dari PLN misalnya tidak digunakan lagi, tapi menggunakan listrik lampu dari sumber energi matahari yang diserap pada siang hari. Seperti itu contoh kecil lah ya yang bisa dilakukan oleh individu. Yang berikut adalah beralih ke kendaraan listrik. Nah, beralih ke kendaraan listrik ya memang ini sudah banyak disosialisasikan dan yang penting juga. Namun sebelum kita beralih ke kendaraan listrik, mudah-mudahan pemerintah kita di Indonesia juga menyediakan tempat untuk mengisi daya listrik dari kendaraan tersebut ya, karena memang sekarang masih agak sulit, tapi di beberapa daerah di luar negara Indonesia seperti Jepang, Cina sudah banyak menggunakan kendaraan listrik ya, mobil listrik, motor listrik ya. Ini juga salah satu pilihan untuk mengurangi climate change. Kemudian berikut adalah pilih produk yang ramah lingkungan. Jadi produk-produk apapun itu yang Anda beli, pilihlah yang ramah lingkungan ya. Jadi segala sesuatu yang kita habiskan dengan uang itu dia kalau bisa pilihlah yang berdampak baik untuk lingkungan kita ya. Jadi misalnya belilah makanan lokal dan musiman, dan pilihlah produk dari perusahaan yang menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengurangi emisi dan limbah gas mereka. Misalnya membeli kulkas atau alat-alat elektronik yang sudah ada logo yang aman, ramah lingkungan ya, jadi tidak ada gas buangan yang dihasilkan yang malah merusak lapisan ozon, contoh ya. Kemudian yang terakhir adalah utarakan dan ungkapkan. Jadi di sini yang dimaksud utarakan dan ungkapkan adalah bagaimana kita mengajak orang lain untuk bergabung dan mendukung tindakan kita ini. Nah, ini adalah salah satu cara tercepat yang paling efektif untuk menciptakan perbedaan. Ya, jadi sampaikan kepada tetangga, teman, keluarga, dan tempat kerja atau lingkungan Anda tentang pentingnya mendukung
supaya kita merubah pola hidup kita yang lebih ke arah cinta lingkungan seperti itu ya. Jadi kita perlu sekali mendukung berbagai hal-hal positif yang disosialisasikan dimanapun yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah tindakan individu penting yang bisa kita lakukan, siapapun kita, yang bisa mencegah atau mengurangi terjadinya perubahan iklim atau climate change tadi, teman-teman. Jadi teman-teman, demikian informasi yang saya berikan seputar climate change atau perubahan iklim. Data-data tadi yang saya tampilkan itu bersumber saya ambil dari Zero Waste ID, ada juga dari Indonesian UN Orang, kemudian dari katadata.co.id. Nah, teman-teman juga bisa langsung visit ke link-link ini, sangat membantu kita sekali untuk membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga bumi kita, seperti pada gambar ini ya. Jadi semuanya dimulai dari kita ya. Jadi bagaimana kita memberi, seperti itulah juga yang akan kita terima ya. Jadi hari ini yang kita dapati itu diakibatkan oleh apa yang kita lakukan kemarin. Jadi marilah kita mulai dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri, untuk lebih sadar akan pentingnya lingkungan di sekitar kita, karena apa yang kita lakukan bisa berakibat negatif bagi kita sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.